ya tindakan, makanya hari ini saya turun langsung melihat dengan dinas terkait juga menginstruksikan ini ada mungkin dalam proses tender pengobatan ini obat yang bisa perawatan dan makanya di gelanggang penjualan di Aceh Utara juga udah mulai minggu kemarin supaya indikasi ini bisa terkontrol di seluruh pedagang yang berjualan di Aceh Utara. Ya ini sudah penataan dan di sini juga bekerja sama antara Muspida dan Muspika juga di kecamatan, Muspida di tingkat kabupaten, yaitu Polsek, Padaramil dan Camat untuk pendataan ini karena virus ini cepat sekali merubah. Dan dalam hal ini secara pemerintah kita turun langsung supaya ini pencegahan penyebaran virus ini. Dan ini kita lagi pendataan juga di wilayah barat dan timur karena kita ada di 2 Polres, wilayah Polres Lusmana dan Polres Aceh Utara. Kalau harapan kita ya ini kita setiap pemeliharaan ternak ini harus aktif melapor supaya virus ini cepat ditangani. Belum ada pengobatan yang intensif dari pemerintah atau dinas terkait, mungkin ada obat-obat tradisional yang bisa dilakukan. Penyakit ini sebenarnya dia di Indonesia itu sudah bebas sejak tahun 1984, tapi tiba-tiba muncul kembali. Nah, itu harus kita telusuri penyebabnya kenapa. Ini penyakit dia berbahaya dari hewan ke hewan, tapi dia tidak menular dari hewan ke manusia. Yaitu bukan penyakit zoonosis. Jadi pemilik peternak tidak perlu merasa takut dan penyakit ini bisa disembuhkan. Ini penyebabnya virus. Virus itu masa inkubasi di sapi 14 hari dia. Jadi dalam 14 hari itu harus kita obati. Jadi dia mati bukan karena penyakit, tapi mati karena tidak bisa makan. Nah, kalau misalkan bisa diimpus dia. Jadi ludahnya terkelupas, gusinya bengkak, giginya copot sehingga dia nafsu makan hilang. Nah, itu penyebab kematian. Makanya kalau cepat terdeteksi, kita bisa berikan obat suportif namanya vitamin. Jadi dengan pemberian vitamin akan menaikkan level antibodi. Kita injeksi antibiotik seolah sembuh. Nah, itu yang kita pahami. Jadi daging yang terinfeksi PMK bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, itu dipahami dulu. Karena di lapangan kita sudah mendengar nyoh hanya tablo tili, tidak bisa kita beli daging lagi. Megang di depan, kurban di depan, pesta di depan. Jadi kita himbau bahwa itu tidak ada persoalan. Yang penting organ terinfeksi itu dibuang. Nah, mulut, kuku, organ jeroan hati, limpa, ginjal, jantung dibuang, kaki dibuang, aman dikonsumsi. Dengan catatan dimasak sempurna, tanpa mentah. Mentah. Jadi nggak ada persoalan. Jadi selama ini kita sudah tangani terus, laporan masuk kita deteksi terus. Dan selalu kita koneksi dengan berkuku genap. Nah, dia kambing, sapi, kerbau, kuda. Cuman kasus sudah dilaporkanlah pada sapi dan kerbau. Yang terbanyak sapi, Pak? Yang terbanyak sapi dan kerbau. Kerbau cuma sedikit. Pada kambing belum kita dapatkan laporan. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bergerak cepat untuk mengatasi masalah penyakit PMK. Sekretaris Disbunak dan Keswan Aceh Utara Dr. Hewan Muzakir. Kita terus melakukan sosialisasi kepada peternak bahwa PMK ini disebabkan oleh virus dan PMK tidak menular ke manusia. PMK cepat menular dari hewan ke hewan. Bila sudah ada tanda-tanda terindikasi PMK, masyarakat lapor kepada petugas kita di lapangan untuk diobati dengan pemberian vitamin dan antibiotik. Pemberian vitamin untuk meningkatkan antibodi hewan tersebut sehingga tahan terhadap virus. Pemberian antibiotik untuk mengobati luka di mulut dan kuku. Peternak harus membersihkan kandangnya dan melakukan tindakan penyemprotan dengan desinfektan. Hewan yang sakit diisolasi di kandang terpisah agar mata rantai virus putus. Penyakit tersebut bisa disembuhkan. Kegiatan ini juga melibatkan pihak Polres, Polsek dan Babin Kamtipmas setempat. Pasar hewan Panton Labu untuk sementara waktu kita tutup agar mengeliminasi kasus penularannya. Nanti setelah hasil monitoring kita di lapangan, kalau kasus ini sudah bisa ditangani, Pasar hewan Panton Labu akan kita bahas kembali.